Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bendra ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang skill 2, yaitu Recognize the Organization of Ideas. Jadi mengenali penyusunan ide di dalam suatu bacaan ya. In the reading section, di dalam section reading, both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, baik di dalam tes TOEFL yang paper ataupun komputer, there may be questions, akan muncul pertanyaan-pertanyaan about the organization of ideas in a passage. Mungkin aja akan muncul pertanyaan tentang bagaimana ide-ide di dalam paragraf tersebut disusun, gitu ya. On the paper and the computer test, di dalam paper dan tes komputer atau tes yang pakai kertas ya teman-teman, you may be asked, Anda mungkin akan ditanya to determine atau akan diminta untuk menentukan how the ideas, bagaimana ide-ide di dalam sebuah paragraf atau beberapa paragraf itu hubungannya itu bagaimana sih antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, kayak gitu gampangnya ya. The computer TOEFL test, you may also see a question that asks you to click on the paragraph. Kalau pakai komputer nanti tinggal klik aja jawabannya. Oke, langsung aja kita cek contoh soalnya, karena kita fokusnya ke paper, jadi kita cek contoh yang paper saja ya. Di sini ada contoh. Ya. Oh, lembar soalnya di sini, lembar jawabannya di sini ya. Kita cek pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya adalah in this passage bla bla bla. Ini fokusnya adalah bagaimana ide di dalam bacaan itu disusun ya. Kita lihat di sini ya. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Jadi kalau ditanya tentang siapa yang menemukan game baseball, itu adalah banyak orang akan bilang Abner Doubleday yang membuatnya, gitu ya. Kemudian di paragraf kedua, Doubleday was given credit for this invention. Kalau di paragraf ketiga, today most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi dia nggak melakukan pengembangan terlalu banyak atau banyak melakukan pengembangan pada baseball ya. Berarti kalau kita lihat dari informasi secara umum ini, maka jawaban yang tepat adalah yang alfa ya. Kenapa yang alfa? Di alfa ini, an idea, suatu informasi disampaikan, and then refuted. Dan selanjutnya itu disangkal, seperti itu. Kemudian kalau yang Bravo, konsep is solved by examples, konsep yang diikuti dengan contoh. Kemudian kalau yang Charlie, alasan yang diikuti dengan efek. Dan delta itu kepercayaan yang didukung dengan alasan. Iya, jawaban yang tepat adalah yang alpha. An idea presented and then refuted. Jadi di situ disampaikan bahwa semua orang memiliki kepercayaan kalau si Abner Doubleday itu yang membuat permainan baseball ya. Kemudian disangkal karena dia tidak melakukan pengembangan sama sekali atau banyak pengembangan untuk baseball tersebut. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan organization? Di sini ada caranya, teman-teman. Caranya adalah how to identify the questions. Jadi pertanyaan yang akan muncul adalah how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam bacaan tersebut disusun? Atau how is the information in the second paragraph related to the information the first paragraph? Apakah mereka
mereka saling mendukung, ataukah bertentangan, ataukah hubungan sebab akibat. Nah, ini adalah pertanyaan tentang organization of ideas. Where to find the answers? Di mana sih kita bisa menemukan jawabannya? The answer of this type can generally be determined by looking at the first sentence. Jadi hampir mirip dengan topik, kita harus baca kalimat pertama masing-masing paragraf atau paragraf yang ditanyakan. How to answer, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama adalah read the first. Oke, how to answer the question? Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama adalah read the first line of each paragraph. Baca baris pertama atau kalimat pertama masing-masing paragraf. Look for words. Carilah kata-kata that show relationships yang menunjukkan hubungan antar paragraf. Kemudian yang nomor 3, choose the answer. Pilihlah pilihan jawaban that best expresses the relationship, yang menunjukkan yang mengekspresikan hubungan tersebut. Kita tambahkan contohnya satu lagi ya di TOEFL exercise 2, nanti teman-teman bisa mengerjakannya. Tapi kita beri contoh lagi. Nah, di sini ada conflict. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Jadi konflik di dalam sebuah organisasi itu tidak selalu dianggap hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan terkecoh untuk membaca ini dulu ya. Biasanya kita udah terkecoh untuk baca-baca. Baca soalnya dulu. Di soalnya ini, di nomor 1, pertanyaannya adalah bagaimana informasi di dalam bacaan tersebut disusun, gitu ya. Oke, yang nomor 2 ini silahkan dikerjakan, boleh, nggak dikerjakan juga boleh, karena ini berkaitan dengan soal yang komputer ya. Oke, berarti menanyakan organizations. Tadi disampaikan bahwa konflik di dalam organisasi itu tidak selalu dianggap hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Nah, sekarang according to the traditional view of conflict, berdasarkan pandangan konflik tradisional, konflik is harmful to organization. Konflik itu membahayakan organisasi. Ini paragraf pertama di kalimat pertama di paragraf kedua ya. Kemudian kalimat pertama di paragraf ketiga, the interactionist view of conflict, jadi pandangan tentang hubungan konflik itu, on the other hand, di sisi lain, jadi ada kata yang menunjukkan hubungan antara paragraf sebelumnya dan sesudahnya ya. Di sisi lain, holds that conflict can serve an important function in organization by reducing complacency among workers, causing positive changes to occur. Jadi kalau ada kata on the other hand, berarti dia menunjukkan sesuatu hal yang bertentangan. Di paragraf kedua dia ngomong konflik itu harmful, ternyata di paragraf kedua dia ngomong bahwa konflik itu dapat memberikan fungsi penting dalam sebuah organisasi. Gitu. Malah menyebabkan perubahan yang positif. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1, kita lihat bagaimana organisasi atau susunan dari bacaan tersebut. Yang alpha, dia bilang the origin of ideas about conflict is presented. Jadi pandangan asli tentang konflik itu disajikan. Enggak ya, berarti ini cuma satu sisi saja. Kalau yang Bravo, contrasting views, jadi pandangan yang berbeda antara konflik yang disampaikan. Kemudian yang Charlie itu teoris-teori, dua ahli teori. Kalau teoris ada ST-nya, ini orangnya ya. 2 ahli teori yang mendiskusikan tentang kekuatan dan kelemahan dari pandangan mereka tentang konflik. Kita nggak ngomongin ahli teorinya yang sedang berdiskusi, maka yang Delta juga salah. Yang Charlie juga salah. Terakhir yang Delta, examples of conflict. Apakah dia menunjukkan contoh dari konflik di dalam organisasi yang disajikan? Enggak. Maka jawabannya tepat adalah menunjukkan pertentangan, ada on the other hand, di sisi lain, berarti menunjukkan bahwa informasi tentang konflik yang pertama tadi positif, yang satunya negatif, berarti kontras ya, seperti itu. Maka jawabannya tepat, organization-nya adalah contrasting views of conflict are presented. Bravo. Oke, silahkan coba dikerjakan latihannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ben Raya. See you.